Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok korporasi dengan saya Adel, Dinda, Saya Dio. Saya bilang Kami akan membahas tentang Ingin mendiskusikan materi TM1 tentang Kebijakan dan Praktik Korporasi Jepang. pertama-tama kita akan membahas tentang cash-based learning. Cash-based learning adalah metode pembelajaran. Oh iya, dari pembelajaran cash-based yang learning. berbasis dari kasus-kasus lama yang pernah terjadi. Jadi sebuah kasus itu dianalisis apa masalahnya dan dibuat semacam diskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Contohnya, contohnya kalau kayak gini misalnya ada sini satu perusahaan kayak dia bangkrut gitu. Nah terus kita nih sebagai mahasiswa korporasi dikasih kasus tersebut. Setelah itu kita disuruh analisis nih kasusnya. Terus kita diminta buat kayak kita cari kayak kenapa mereka bisa bangkrut. Terus kira-kira biar nggak bangkrut nih kita harus kayak gimana gitu. Kayak apakah iya seperti itu? iya seperti itu. Kemungkinan. Udah mau nambahin? Udah. Selanjutnya ada Wah, wa-nya yang wa harmoni. wah itu Wah ya, atau harmoni itu adalah sebuah konsep untuk menjaga harmoni dalam contohnya itu dalam bidang korporasi ini kayak menjaga, contohnya di dalam kantor ini kita menjaga hubungan antara atasan dan bawahan supaya kita bisa kerja tanpa ada rasa tertekan atau kayak gangguan-gangguan dari dalam itu sendiri. Oh ini nggak harus ke atasan sama bawahan aja, misal kayak sesama rekan kerja gitu. contohnya bisa misalnya kita di dalam rapat ada suatu pendapat yang berbeda, lalu kita tuh harus menerima pendapat itu. Semisal ada yang tidak menerima, harus memberi pendapat yang lain untuk mencegah dari konflik atau masalah perusahaan. Bukan menerima ya, maksudnya kita menghormati pendapat orang lain dengan cara memberikan alternatif jawaban yang lain atau pendapat lain. Tidak hanya itu, namun juga bisa juga hubungan antara perusahaan dengan perusahaan lain, sehingga tidak terjadi kerusakan hubungan antara kedua perusahaan tersebut. Miskomunikasi. Selanjutnya ada Juge Kanke. Juge Kanke adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Dalam konsep ini lebih ke rasa hormat di antara bawahan ke atasan. Contohnya, kalau dalam bidang korporasi mungkin ketika kita bertemu dengan atasan, kita lebih dulu menyapa. Lalu untuk atasan ke bawahan, Walaupun dia punya kekuasaan yang lebih, Iya, Kita- kita boleh semena-mena gitu. Tetap menghormati. Ada tambahan? cukup. Sotouchi. Bagaimana? Contoh. Itu konsep di mana membedakan
yang luar itu soto, dan uci yang itu dalam konteks korporasi itu berarti kalau misalnya dalam satu perusahaan kita sama-sama menjadi satu perusahaan, kita uci, perusahaan lain itu soto. Namun di dalam perusahaan juga ada satu ucinya juga, yaitu kita satu departemen satu uci, dan departemen lain itu satu uci juga, tapi kita dengan mereka soto. Kalau menurut saya sih, semisal ada klien Apa itu Contoh. contoh klien dari luar itu kan soto, kita tuh harus menggunakan bahasa yang formal. Semisal kita dengan rekan kerja biasa itu uci, itu menggunakan bahasa informal juga nggak apa-apa, tapi utamakan rasa hormat antara sesama. Mungkin mengkoreksi sedikit, mungkin kalau yang luar itu kita menggunakan TNI itu, yang di dalam kerja bisa memakai bahasa formal. Karena walaupun rekan kerja tuh harus tetap pakai bahasa formal gitu ya kalau di dunia korporasi, menurut saya. Selanjutnya Hokoku Renraku Soda. Apa tuh? Jadi Hokoku sendiri itu kan hanya melaporkan ya. Kalau Renraku itu komunikasikan, dan Soda itu mendiskusikan bersama Konsultasi. Contohnya? Contohnya misalnya Hokoku nih, bisa ada suatu masalah nih di perusahaannya. Terus si karyawan ini ngelaporin ke atasannya. Hokoku. Terus Renrakunya misalnya kayak atasan udah tahu, terus atasannya ngomong kayak kalau gini ya, kayak gini. Terus setelah itu mereka rapat nih semuanya. Soda tuh gitu. Ada yang main contoh hari ini. Sudah cukup lengkap. Bisa juga sih kalau dalam korporasi ya, kalau misalnya satu orang nemu harus lapor, lalu nanti dikomunikasikan ke semua pihak yang bersangkutan, baru didiskusikan di dalam satu meeting. Selanjutnya KIZ adalah perbaikan berkesinambungan, perbaikan di dalam perusahaan. Jadi semisal ada kesalahan kecil itu bisa didiskusikan secara pribadi antara atasan dan bawahan, tidak didiskusikan secara Matang. ya gimana ya. Makanya ini ada misalnya ada permasalahan, kita diskusikan demi kebaikan perusahaan itu tersebut. Itu kalau perbaikannya ada kekurangan lagi atau enggak, masih bisa diperbaiki lagi, direncanakan lagi, jadi diulang Supaya lagi. lebih baik. Jadi perbaikannya itu diulang-ulang terus supaya lebih bagus. Ada contoh, apakah ada yang contoh? Contohnya misalnya dalam korporasi itu membuat perencanaan produk, misalnya produknya sudah udah bagus nih, udah matang. Itu pas di QC ternyata ada yang bisa diperbaiki, ya. Jadi itu diulang lagi. Atau kalau misalnya di dalam masalah internal pun juga bisa. Misalkan ada atasan yang kurang bagus, kinerja itu kurang bagus, nanti dibicarakan gimana solusinya, lakukan. Kalau ada perubahan, alhamdulillah. Oke, udah mengerti. Yang terakhir ada Ciawase dan Nemawashi. Ciawase itu adalah rapat persiapan. Jadi
sebelum ada keputusan informal, keputusan yang resmi, sebaiknya kita merapatkan dulu. Berdiskusi. Iya. Contohnya gimana? Misalnya nih kayak kalau baca-baca ya, misalnya kita nih satu perusahaan ini mau rapat sama klien perusahaan lain gitu. Nah, terus kita mau presentasi nih, terus misalkan si kliennya nanya soal apa, kita ini satu perusahaan ini satu tim, kita harus jawabnya sama biar kita tuh kayak nggak beda pendapat gitu, biar mereka juga nggak ngeliatnya kita nggak beda pendapat gitu. Jadi diskusi sebelum mulai suatu Negosiasi. keputusan. Oke. Memorasi itu negosiasi awal. Contohnya, misalnya ada karyawan yang ingin membuat suatu proyek. Sebelum dilakukan proyek itu, sebelumnya kita harus diskusi dengan ketua divisi masing-masing. Iya. Jadi sebelumnya negosiasi dulu nih sebelum melakukan proyek yang besar. Iya, terus kalau misalkan yang diajak diskusi udah setuju nih, baru nih kita ajak semuanya buat dirapatin lagi gimana. Udah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.